Pernah nggak sih lagi rapat penting terus ada yang nggak ngerti tapi takut banget mau nanya? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar gimana caranya mengubah rasa takut itu jadi senjata paling ampuh buat karir Anda. Yuk kita mulai. Kalimat ini nusuk banget ya. Ini dia nih, ketakutan yang sering kali nggak kita sadari, tapi justru jadi penghalang terbesar buat banyak karir yang harusnya bisa cemerlang. Nah, kita nggak cuma akan bahas kenapa ini bisa terjadi, tapi juga gimana cara membalikan keadaannya. Mulai dari sekarang. Aduh, situasi ini pasti familiar banget. Anda lagi di tengah rapat, ikut manggut-manggut seolah paham, padahal di dalam kepala tuh rasanya udah kayak badai pertanyaan. Rasa nggak nyaman, takut dihakimi, perasaan itu nyata banget. Tapi hari ini, kita akan taklukkan itu bareng-bareng. Perasaan ini tuh bukan sekedar gugup biasa loh. Ada nama psikologisnya untuk jebakan ini. Sebuah pola pikir yang mengunci kita dalam lingkaran keraguan diri. Yuk, saatnya kita bongkar jebakan ini sampai ke akarnya. Nah, ini dia intinya. Sindrom penipu atau imposter syndrome itu bukan tentang fakta kemampuan Anda. Sama sekali bukan. Ini murni soal ketakutan akan persepsi orang lain. Anda takut banget topeng Anda bakal kebuka. Dan semua orang jadi tahu kalau Anda cuma pura-pura bisa. Ironis banget kan? Di kepala kita, suara si sindrom penipu ini bisikin, jangan nanya, nanti kelihatan bodoh. Tapi coba kita lihat kenyataannya. Kalau kita lihat orang lain bertanya, apa yang kita pikirin? Pasti, wah pertanyaannya bagus, kelihatan banget dia merhatiin dan kritis. Persepsi kita ke orang lain itu beda jauh sama ketakutan yang kita rasain buat diri sendiri. Oke, terus gimana dong caranya keluar dari jebakan itu? Jawabannya adalah dengan mengubah cara kita memandang tindakan bertanya itu sendiri. Ini bukan soal mengakui kelemahan, tapi soal menggunakan pertanyaan sebagai sebuah alat, sebuah strategi yang super ampuh. Ini dia perubahan mindset yang paling penting. Berhenti melihat pertanyaan sebagai sebuah lubang dalam pengetahuan Anda. Mulai sekarang lihat pertanyaan sebagai kunci yang Anda pakai buat membuka pemahaman yang lebih dalam. Jadi bertanya itu bukan pengakuan, tapi sebuah demonstrasi keterlibatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Saya akan kasih Anda 3 jenis pertanyaan spesifik yang bisa langsung Anda pakai untuk mengubah dinamika ini. Anggap aja ini toolkit baru Anda. Isi toolkit Anda simple aja. Cuma ada 3 jenis pertanyaan ampuh. Pertama, buat memperjelas konteks. Kedua, untuk menegaskan prioritas. Dan ketiga, buat nunjukin keinginan untuk belajar. Ketiga-tiganya ini dirancang bukan cuma buat dapat jawaban, tapi juga untuk mengubah cara orang lain melihat Anda. Yuk kita bedah satu persatu. Coba perhatikan deh, betapa kuatnya pertanyaan ini. Anda nggak bilang, saya nggak ngerti. Justru Anda seolah-olah bilang, saya lagi mencoba memproses ini, bantu saya hubungkan titik X dan Y. Ini secara instan mengubah Anda dari pendengar pasif jadi pemikir yang aktif, sekaligus memastikan seluruh tim berada di halaman yang sama. Pertanyaan ini langsung menaikkan level Anda. Anda bukan lagi sekedar pelaksana tugas, tapi berubah menjadi mitra strategis. Ini kasih sinyal kalau Anda tuh mikirin gambaran besarnya, efisiensi, dan hasil akhir. Anda nggak cuma mau kerja keras, tapi Anda mau kerja cerdas. Wah, ini mungkin yang paling dahsyat dari semuanya. Kenapa? Karena orang jauh lebih respek sama seseorang yang menunjukkan keinginan tulus buat belajar daripada orang yang sok tahu segalanya. Pertanyaan ini menunjukkan kerendahan hati, sekaligus komitmen Anda untuk terus berkembang. Jadi, dengan 3 jenis pertanyaan tadi di dalam toolkit Anda, kita bisa mulai mendefinisikan ulang apa sih artinya menjadi kompeten itu. Sedikit bocoran ya, ini sama sekali bukan tentang tahu segalanya. Coba deh, kita renungin kalimat ini bareng-bareng. Kompetensi sejati itu bukan soal punya semua jawaban di kepala. Kompetensi sejati adalah tahu kapan dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang tepat. Ini soal kemampuan navigasi, bukan soal hafal seluruh peta. Pada akhirnya ya, pilihannya ada di tangan Anda. Setiap kali Anda memilih diam karena takut, Anda itu seperti sedang memberi makan monster keraguan diri itu. Tapi, setiap kali Anda memberanikan diri untuk bertanya, sekecil apapun pertanyaannya, Anda sedang mengambil kembali kendali dan meruntuhkan kekuasaan si monster itu. Saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau di kesempatan berikutnya Anda memilih untuk bertanya? Satu pertanyaan itu bisa jadi langkah pertama yang mengubah seluruh arah karir Anda. Coba deh.